Halo teman-teman, hari ini saya coba membaca kartu zodiak kalian dengan tema luar biasa, sesuatu yang besar akan kamu jalani di zodiak Capricorn. Bagi teman-teman yang berzodiak Capricorn bisa mendengarkan video ini sampai selesai biar tidak ada terjadi kesalahpahaman apabila teman-teman hanya mendengarkan video ini separuh-separuh. Dan juga bagi teman-teman yang tidak berzodiak Capricorn, kamu juga bisa mendengarkan video ini bila mana orang-orang sekitar kalian seperti sahabat, saudara, ataupun juga pasangan kalian itu yang berzodiak Capricorn. Kalian bisa mengerti, memahami, dan tahu cara menghadapin kesehariannya orang-orang yang berzodiak Capricorn. Pembacaan kali ini bersifat general reading teman-teman. Energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa resonate, atau tidak cocok, atau tidak resonate. Jadi kalau teman-teman belum resonate, ambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini. Mungkin kedepannya akan ada bacaan berikutnya yang berzodiak Capricorn yang akan cocok atau yang akan resonate bagi teman-teman. Energinya di sini vice versa, bolak-balik, bisa terjadi di kamu, bisa juga terjadi di pasangan kamu. Dan hanya tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Langsung saja saya shuffle kartunya. Luar biasa, sesuatu yang besar akan kamu jalani di zodiak Capricorn. Capricorn, fokus kamu. Saya ambil di sini 3 kartu. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Saya shuffle terlebih dahulu. Luar biasa, sesuatu yang besar akan kamu jalani di zodiak Capricorn. Saya ambil 3 kartu juga. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang terakhir, kartu yang ketiga. Saya rapikan dulu sisa kartunya Capricorn. Saya akan baca kartu ini satu per satu. Kamu bisa fokus menonton video ini sampai selesai. Capricorn, di sini ada 6 kartu, ada 3 energi, ada 3 cerita. Mungkin di antara ketiga ini ada satu yang sedang kamu rasakan, atau ketiga-tiganya. Kita akan coba energinya. Kita explore. Kartu yang pertama, Ten of Wands dan Gear with Snake. Capricorn, kalau saya melihat kamu seperti saat ini sedang beban. Boleh dikatakan terbeban dengan kondisi yang seharusnya beban ini mungkin bisa kamu tanggung, bukan kamu sendiri saja, bisa bersama orang lain beban ini. Tetapi kamu mencoba menjalani terbebannya itu seperti kamu menjalaninya itu sendiri. Padahal beban ini bisa kamu bagi dengan orang-orang sekitar kamu. Mungkin beban di kantor, beban di tempat pekerjaan, di tempat usaha, saya melihat, atau beban dalam keluarga. Jadi kalau saya melihat di sini, kamu jangan coba, mungkin beban yang seharusnya bisa kamu bagi, jangan kamu tanggung sendiri. Karena saya melihat di sini kamu coba menanggung sendiri. Kamu tanggung sendiri, yang menjadi beban ini malah itu membebani kamu. Saya melihat. Jadi kamu berbagi dengan orang-orang terdekat kamu. Saya melihat. Karena sebenarnya beban ini bukan beban kamu sendiri saja, tapi ada orang lain juga yang bisa kamu bersama-sama memikul beban ini, Capricorn. Dan juga terlihat di sini seperti ada tuntutan. Kamu merasa ada tuntutan yang kamu seperti tidak bisa merealisasikannya. Saya melihat, dan tuntutan itu menjadi beban. Padahal tuntutan itu seperti berat buat kamu. Tetapi kalau kamu merasakan belum bisa merealisasikan, kamu komunikasikan saja kepada orang yang seolah-olah kamu merasa ada tuntutan. Saya melihat seperti itu, Capricorn. Dan juga dalam percintaan, di sini Capricorn, kamu saat ini seperti menjadi pusat orang lain melihat. Banyak seperti orang yang lawan jenis terutama, walaupun di sini teman yang biasa bertemu dengan kamu, berinteraksi dengan kamu. Tetapi saat ini, akhir-akhir ini ada yang berbeda dari kamu, Capricorn. Aura kamu terpancar berbeda, yang keluar dari dalam diri kamu. Saya melihat itu seperti
menarik lawan jenis untuk ke arah kamu. Padahal mungkin dari sekian banyak lawan jenis itu ada yang teman yang sering berinteraksi dengan kamu, tetapi penglihatan mereka itu kamu berbeda saat ini. Jadi kamu harus bisa membawa diri kamu, karena terlihat di sini ada yang berbeda terpancar dari dalam diri kamu, yang mana di sini orang termasuk lawan jenis itu seperti melihat kamu berbeda. Jadi kamu harus bisa membawa diri. Kalau kamu sudah menikah, kamu jaga status kamu, karena terlihat di sini banyak orang yang ke arah kamu dan tidak peduli status kamu sudah menikah atau sudah ada pasangan di sini, Capricorn. Jadi kamu harus bisa membawa diri kamu. Cerita di kartu yang pertama, kartu yang kedua, The Star dan Twin Flame. Capricorn, di sini ada bintang gede satu di tengah dan kiri kanannya ada bintang kecil. Saya melihat di sini ada air mengalir. Seperti ada harapan kamu akan terwujud dari sekian banyak bintang, dari sekian banyak harapan, keinginan, impian kamu. Saya melihat di sini ada impian besar yang akan terwujud. Jadi ikutin seperti air mengalir, ikutin alurnya saja, prosesnya saja. Saya melihat di sini akan banyak hal-hal kebaikan untuk kamu di sini, Capricorn. Ada perubahan dalam diri kamu, ada perubahan di sini, perubahan ke arah yang lebih baik lagi, perubahan ke arah yang lebih positif. Saya melihat perubahan yang ke arah lebih positif dalam diri kamu ini, seperti contoh keuangan kamu. Sebelumnya itu tidak stabil, finansial kamu tidak stabil. Saya melihat ke depannya kamu seperti sudah semakin baik, rezeki kamu seperti sudah ada penanjakan, sudah ke arah stabil. Sudah mungkin banyak pemasukan yang akan kamu dapatkan. Dan kalau kamu di sini dulunya mungkin sering mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, atau kamu sering melakukan hal-hal yang juga tidak baik. Saya melihat di sini kamu seperti akan meninggalkan hal tersebut. Ada perubahan, hal-hal positif dalam kehidupan kamu. Terlihat di sini banyak hal-hal baik yang akan kamu jalani, hal-hal baik yang akan kamu dapatkan di sini, Capricorn. Dan juga dalam percintaan, Twin Flame energinya di sini seperti api kembar. Seperti api kembar di sini. Kalau kamu masih sendiri, masih jomblo, seperti ada akan mengakhirin status jomblonya kamu. Saya melihat di sini ada bersatunya, adanya energi berpasangan. Saya melihat di sini kamu seperti kenal, akan dekat dengan seseorang, akan memulai suatu hubungan. Saya melihat di sini. Dan kalau kamu yang sudah menikah, Capricorn, energinya di sini dalam percintaan, pernikahan kamu, hubungan kamu dengan seseorang akan saling melengkapi, saling pengertian, saling support ke depannya. Dan kalau kamu sudah ada pasangan tetapi belum menikah, saya melihat di sini seperti ada energi pernikahan ke depannya dalam hubungan percintaan kamu ini dengan pasangan kamu yang ini. Saya melihat akan berakhir dengan pernikahan, Capricorn. Cerita di kartu yang kedua, kartu yang ketiga, The High Priestess dan Engagement Ring. Capricorn, kalau saya melihat ada sesuatu yang harus kamu pertimbangkan saat ini. Ada sesuatu yang kamu harus pertimbangkan tentang kamu ingin mengerjakannya, kamu ingin melakukannya. Kamu harus pertimbangkan dulu hitam dan putihnya, baik dan buruknya untuk kamu apa. Jangan kamu terburu-buru menentukan sikap. Jangan kamu langsung memvonis sesuatu itu tanpa kamu mempertimbangkan. Jadi kalau kamu sedang ada masalah, sedang ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, mungkin sesuatu hal itu bisa pekerjaan, bisa keinginan, perihal. Kamu harus tahu baiknya apa untuk kamu, jeleknya apa. Kalau kamu lakukan, ini konsekuensinya apa. Kalau kamu tidak lakukan, konsekuensinya apa. Jadi kamu harus ambil sisi baik dan buruknya. Akan adanya hal-hal mempertimbangkan seperti itu yang akan kamu lakukan ke depannya di sini, Capricorn. Dan juga terlihat dalam percintaan, seperti energinya ada cincin pertunangan di sini. Jadi seperti ada komitmen. Terlihat di sini energinya dengan kartu yang kedua sama dalam percintaan. Jadi kamu seperti kalau masih sendiri, masih jomblo, di sini ada komitmen yang akan terjadi dengan kamu, komitmen atau hubungan yang lebih dari sekedar berteman,
hubungan pacaran, hubungan bertunangan, atau mungkin langsung ke pernikahan. Saya melihat di sini Capricorn. Dan kalau kamu di sini sudah menikah, rumah tangga kamu akan lebih harmonis. Seperti akan adanya keterikatan batin di antara kalian. Keterikatan batin ini seperti tidak bisa saling melengkapi, seperti tidak bisa kehilangan dan tidak bisa jauh. Kamu antara kamu dan pasangan, saya melihat. Dan keterikatan batin ini, kalau ada hal sesuatu yang kamu simpan, itu lama-kelamaan pasangan akan lebih mengetahui. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang seperti rahasia, ada sesuatu yang kecil itu tidak kamu cerita dengan pasangan, karena kedepannya pasangan akan tahu. Seperti ada batin kalian itu terkoneksi. Saya melihat di sini energinya seperti itu. Capricorn, cerita di kartu yang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagi teman-teman yang berzodiak Capricorn yang belum resonate, bisa mengambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.